Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat dalam beraktivitas. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai prinsip dari desain formulir. Dalam sebuah formulir harus didesain untuk memenuhi tujuan penggunaannya. Apakah formulir ini akan digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi laporan? Dalam aturan desain formulir, yang pertama kita harus membuat rancangan dengan memikirkan pengguna. Kira-kira siapa sih pengguna yang akan mengisi formulir tersebut? Apakah pasien, tenaga kesehatan, pihak rekam medis, ataupun unit lainnya? Yang kedua, pelajari tujuan dan pemakaian formulir. Yang ketiga, rancang formulir sesederhana, hilangkan data atau informasi yang tidak diperlukan. Jadi, dalam perancangan sebuah formulir, kita harus bisa pandai dalam memilih informasi mana yang harus kita berikan ataupun tidak. Semisal contoh paling sederhana itu adalah usia atau tanggal lahir. Keduanya menunjukkan umur dari pasien. Akan tetapi, dalam hal ini yang paling efektif dan efisien itu adalah tanggal lahir. Dikarenakan kalau kita menuliskan usianya, mungkin akan berubah seiring bertambahnya waktu. Yang keempat, gunakan terminologi standar untuk semua elemen data atau gunakan definisi-definisi. Jadi, tidak perlu menggunakan terminologi yang susah untuk dipahami. Seperti itu. Yang kelima, aturan urutan item data secara logis. Jadi, dalam memberikan kerangka untuk menempatkan data-data yang nantinya akan diisi, kita harus bisa menempatkannya secara urutan yang baik. Contoh, antara nama pasien dan tanda tangan tenaga kesehatan yang merawat, otomatis letaknya pasti berbeda, di mana nama pasien pasti akan terletak di bagian atas. Sedangkan paraf atau tanda tangan tenaga kesehatan akan terletak di bagian bawah. Yang terakhir, masukkan pedoman untuk menjamin agar pengumpulan dan interpretasi data itu konsisten. Contoh seperti apa? Semisal kita harus membuat pedoman mengenai pengisian. Apakah menggunakan huruf balok atau huruf kapital? Terus, dalam melakukan pencentangan di checkbox, apakah kita perlu mencentang atau memberi tanda silang? Dalam pemilihan jenis kelamin, apakah perlu kita memberikan tanda coret yang tidak perlu atau lingkarin yang sesuai? Seperti itu perlu kita buat pedoman. Selanjutnya, pertimbangan khusus desain formulir paper-based atau berbasis kertas. Meskipun prinsip desain formulir antara kertas dan elektronik sama, akan tetapi di setiap persamaan pasti ada perbedaan. Perlu diperhatikan aspek dalam desain formulir. Yang pertama, ini adalah aspek fisik. Yang kedua adalah aspek anatomi. Yang ketiga adalah aspek isi. Apa sih aspek fisik, aspek anatomi, dan aspek isi? Mari kita simak di aspek fisik. Aspek fisik meliputi bahan. Jenis kertasnya berbahan apa? Ketebalannya berapa gram? Apakah 70, 75, ataupun 85? Apakah digunakan berulang atau tidak? Apakah digunakan sekali ataupun berulang? Yang kedua, bentuknya. Apakah persegi panjang ataupun persegi? Ukurannya meliputi panjangnya berapa senti dan lebarnya berapa senti. Untuk warna, warna dari formulir serta warna dari pengisian.
Apakah warna dari formulir itu yaitu adalah warna dasar? Warna dari pengisian, apakah di setiap pengisian terdapat warna yang berbeda dengan warna dasar formulir? Yang keempat, ada kemasan. Apakah formulir itu dibungkus mika atau dilaminating? Nah, selanjutnya ada amplop. Apakah formulir dimasukkan ke dalam amplop atau tidak? Apabila ya, maka jenis amplop apa? Apakah yang terdapat jendela atau tidak berjendela? Yang berjendela itu adalah amplop yang ada kotak mikanya. Jadi kita bisa melihat sebagian isi dari amplop tersebut meskipun tidak jelas. Selanjutnya, aspek anatomi. Aspek anatomi terdiri dari heading, introduction, instruction, body, dan close. Kita bahas mengenai heading. Heading itu mencakup judul dan informasi mengenai formulir. Meliputi apa? Logo, identitas, alamat, judul, dan subjudul formulir. Serta ada nomor edisi formulir dan nomor halaman formulir. Posisinya itu ada di kiri atas, tengah, kanan atas, ataupun di kiri bawah. Nah, kita bahas mengenai nomor edisi formulir dan nomor halaman formulir. Apakah sama? Tentu beda. Nomor edisi formulir yaitu nomor yang menunjukkan apakah formulir itu sudah pernah direvisi atau belum. Kapan formulir itu dibuat. Sedangkan nomor halaman formulir itu adalah berisi mengenai tentang halaman dari formulir tersebut. Semisal contoh, dalam formulir pengkajian atau asesmen awal pasien gawat darurat. Nah, tentunya di situ ada nomor formulirnya. RMGDA berapa? RMGDA.1, RMGDA.3 seperti itu. Selanjutnya, introduction. Nah, apa sih introduction? Yaitu bagian pendahuluan, menjelaskan mengenai tujuan dari formulir. Kadang-kadang tujuan ditunjukkan oleh judul. Nah, contoh dari penerapan introduction, semisal di formulir informed consent. Ketika pasien diberikan informed consent, untuk pasien yang awal dan tidak memiliki background kesehatan, serta belum pernah berobat ke rumah sakit, tentu pasien akan bingung, apa sih ini? Nah, di sini perlu diberikan introduction, yaitu kalimat untuk menjelaskan, yaitu mungkin dengan contoh, formulir ini merupakan formulir persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan pasien. Misal seperti itu. Nah, terus di sini ada juga yang dimaksud. Kadang-kadang tujuan ditunjukkan oleh judul. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ringkasan masuk dan keluar. Nah, itu adalah judul, tapi juga sekaligus introduction. Kenapa? Karena sudah jelas ringkasan masuk dan keluar. Berarti berisi tentang ringkasan dari pasien masuk dan keluar di rawat inap. Selanjutnya ada instruction. Nah, instruksi umum harus singkat dan berada pada bagian atas formulir. Nah, ini dapat berupa perintah. Contoh, diisi oleh DPJP. Biasanya ada di formulir ringkasan masuk dan keluar. Biasanya ada di dekat paraf seperti itu. Oh, ada perintah diisi oleh DPJP. Berarti yang mengisi yaitu hanya dokter penanggung jawab pasien. Dokter lain tidak bisa. Yang kedua bisa berupa kelengkapan. Contoh dari kalimatnya yaitu nama sesuai identitas KTP. Nama sesuai identitas yang ada. Atau nama sesuai identitas KTP, SIM, atau paspor. Seperti itu. Yang ketiga ada jelas. Ini contoh kalimatnya yaitu menggunakan huruf kapital. Bisa juga coret yang tidak perlu. Selanjutnya, body atau bagian badan, yaitu merupakan bagian formulir yang disediakan untuk kerja formulir yang sesungguhnya. Nah, pertimbangannya yaitu pengelompokan, urutan kelompok, perataan garis atau kotak.
ukuran, jenis huruf, cara pengisian, checkbox ada atau tidak, margin, spasi, rules, dan tipe style. Nah, pengelompokan serta urutan pengelompokan yaitu pengelompokan data pasien, data keluarga, data penyakit atau medis, dan data tenaga kesehatan. Tentunya dalam melakukan pengelompokan ini kita harus sesuai. Mana tempatnya data pasien, mana tempatnya data keluarga, mana tempatnya data penyakit atau data klinis, dan mana tempatnya data tenaga kesehatan. Nah, tentunya kita harus susun sedemikian rupa agar dalam pengisian itu tidak membuat bingung. Seperti itu. Selanjutnya perataan itu adalah format item dari formulir. Apakah rata kanan, kiri, atau rata kanan kiri, ataupun rata tengah. Selanjutnya ada garis atau kotak. Nah, ini merupakan wadah yang disediakan untuk mengisi formulir. Apakah dalam tempat penyediaannya itu berupa garis atau berupa kotak-kotak. Selanjutnya, ukuran dan jenis huruf. Nah, ini ukurannya biasanya 12 serta menggunakan jenis huruf Times New Roman. Nah, dalam jenis huruf ini tentunya disesuaikan dari kebijakan rumah sakit. Akan tetapi harus formal dan dapat dibaca dengan jelas. Selanjutnya untuk cara pengisian, apakah diisi dengan tulis tangan, ketik, atau tulis tangan dan ketik. Ini apabila teman-teman ketika menganalisis, oh ini adalah inform consent, masih menggunakan kertas. Berarti cara pengisiannya itu menggunakan tulis tangan. Semisal general consent, terus pengisiannya ternyata sudah menggunakan elektronik. Oh, berarti pengisiannya dengan ketik, seperti itu. Selanjutnya ada checkbox. Ini adalah media untuk memudahkan pengisian berupa kotak yang akan diberi tanda centang atau silang. Contohnya dalam hal jenis kelamin. Di sini ada kotak L dan kotak W. Nah, kita diminta untuk memilih apakah jenis kelamin kita, seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk mengisinya? Yaitu dengan cara yang konsisten. Apakah dicentang atau disilang, seperti itu. Contoh lain adalah, apakah Anda bersedia menerima bimbingan rohani sesuai agama saudara? Kalau ya, silakan centang di box yang ya. Kalau tidak, silakan centang di box yang tidak. Tentunya, dalam pemberian tanda centang ataupun silang ini harus mengacu pada instruksinya. Instruction di dalam formulir, apakah harus silang ataupun centang. Selanjutnya ada margin, yaitu bagian kosong untuk formulir. Nah, ini ada 4, atas, bawah, kanan, dan kiri. Usahakan untuk margin di sebelah kiri itu lebih lebar jaraknya daripada margin di sebelah kanan. Nah, margin formulir tadi seperti yang sudah saya sampaikan ada 4 sisi, di mana yang kiri itu harus lebih tinggi. Karena buat apa? Karena akan dilubangi untuk file atau punching hole itu. Nah, margin atas itu 2,5 cm, dapat lebih lebar lagi. Nah, tentunya dalam hal margin di sini akan disesuaikan dengan formulir yang digunakan, karena tiap formulir akan memiliki margin yang berbeda-beda. Selanjutnya ada space atau spasi, itu adalah ukuran area entry data pada waktu mendesain formulir dengan data yang akan diisi, jadi jaraknya. Rule adalah sebuah garis vertikal atau horizontal, bisa garis putus-putus maupun tegas, digunakan untuk pengisian. Sedangkan rules yang mengelilingi formulir disebut border rules. Yang mengelilingi formulir harus tegas, bisa tipis atau tebal. Bedanya rule, kalau rule tadi bisa garis putus-putus, sedangkan border rules itu harus tegas, tidak tipis-tipis. Nah, contohnya seperti ini, ada bold, ada yang tidak bold. Nah, penerapannya seperti ini. Jadi formulir itu isinya formulir bla 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 bla. Nah, di luar itu ada semacam garis yang menutupi atau mengelilingi. Nah, itu yang dimaksud dari border rules. Nah, bisa tebal ataupun lanjut dari rules, ini adalah
sebuah garis vertikal atau horizontal. Garis ini bisa solid, langsung, ataupun terputus-putus, ataupun bahkan paralel, berdekatan sesuai dengan tujuannya. Rule membagi formulir atas bagian-bagian logis, mengarahkan penulis untuk memasukkan data pada tempat semestinya, yang menginstruksikan penulis mengenai panjang yang diinginkan dari data yang dimasukkan, mempermudah pembaca untuk komunikasi, dan menambah daya tarik fisik formulir. Jadi sebagai nilai estetika, seperti yang sudah kita bahas. Rule sering dipakai untuk membuat kotak-kotak. Desain kotak dapat meningkatkan ruang tersedia pada formulir kurang lebih sebanyak 25%. Jadi, semakin banyak desain kotak itu dapat meningkatkan ruang tersedia, otomatis lebih boros, meningkatkan ruang tersedia. Tapi tergantung juga, apabila item atau datanya yang diperlukan sedikit, bisa menggunakan garis kotak-kotak. Rule tipis dan tebal yang mengelilingi bagian tertentu atau formulir disebut dengan borders. Border dapat menonjol sebuah bagian. Apabila border mengelilingi seluruh formulir, maka formulir akan terlihat menarik. Pertimbangan lain dari desain formulir adalah blackout dan screening. Blackout adalah cara penghilangan data dari satu bagian atau lebih pada formulir multi bagian melalui penulisan pada bagian yang akan dihilangkan atau ditutup. Sedangkan screening atau shading merupakan cara efektif memberikan penekanan area di formulir tersebut. Apabila dilakukan dengan warna yang sama dengan cetakan pada formulir, ia akan memberikan ilusi warna kedua kalau dilakukan dengan warna yang berbeda. Jadi semisal dasarnya itu putih, terus di screeningnya itu diberikan penegasan warna abu-abu, nah itu maka akan terlihat berbeda sehingga lebih jelas seperti itu. Tipe style biasanya jenisnya italic, bold, atau underline, digunakan sebagai penekanan, tapi terbatas pada kata-kata yang memerlukan penekanan khusus. Contoh, diagnosa utama, diagnosa sekunder, tindakan, seperti itu perlu ada. Selanjutnya untuk cara pengisian, apakah diisi dengan tulis tangan, ketik, atau tulis tangan dan ketik. Ini apabila teman-teman ketika menganalisis, oh ini adalah inform consent, masih menggunakan kertas, berarti cara pengisian. Selanjutnya aspek isi, nah ini meliputi kelengkapan item, terminologi medis, singkatan, simbol. Dalam aspek isi ini hanya berupa analisis. Jadi ketika teman-teman melihat sebuah formulir dari aspek isi, teman-teman akan mempertimbangkan 4 hal ini. Apakah kelengkapan itemnya lengkap? Dijawab iya atau tidak. Terminologi medis ada atau tidak? Dijawab ada atau tidak. Singkatan ada atau tidak. Simbol ada atau tidak. Jadi dalam menganalisis aspek isi ini, teman-teman hanya mencantumkan ada, tidak, lengkap, atau tidak lengkap. Seperti itu saja. Baik, terima kasih dalam pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, desainlah hidupmu sebaik mungkin, perbaiki yang salah, serta evaluasi terus kebaikan. Nah, ini adalah prinsip dari desain formulir yang bisa kita terapkan di kehidupan kita. Nah, selanjutnya ada space atau spasi, itu adalah ukuran area entry data pada waktu mendesain formulir dengan data yang akan diisi. Jadi jaraknya. Rule adalah sebuah garis vertikal atau horizontal, bisa garis putus-putus maupun tegas, digunakan untuk pengisian. Sedangkan rules yang mengelilingi formulir disebut border rules. Yang mengelilingi formulir harus tegas, bisa tipis atau tebal. Bedanya rule, kalau rule tadi bisa garis putus-putus, sedangkan border rules itu harus tegas, tidak tipis-tipis. Nah, contohnya seperti ini, ada bold, ada yang tidak bold. Nah, penerapannya seperti ini. Jadi
formulir itu isinya formulir bla 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 bla. Nah, di luar itu ada semacam garis yang menutupi atau mengelilingi. Nah, itu yang dimaksud dari border rules. Nah, bisa tebal ataupun bisa tipis. Yang penting